Pernah nggak kamu ke dokter, terus ada dokter yang ngasih obat yang harganya murah atau yang kita sebut dengan obat generik, dan ada dokter yang ngasih obat yang harganya mahal yang kita sebut dengan obat paten. Kenapa kalau minum obat yang lebih mahal, rasanya lebih cepat sembuh? Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat, Tanya Obat. Saya mau cerita sedikit, waktu saya berpraktek di klinik, itu ketika pasien dapat resep dan dapat obat, ada dua tipe pasien yang saya temui. Yang pertama, apabila pasien tersebut dapat resep dan dapat obat, pasiennya minta diganti obat paten. Dia minta yang harganya mahal, berapapun dibayar. Karena pasien itu beranggapan kalau yang mahal obatnya lebih manjur dan lebih cepat sembuh. Kemudian tipe yang kedua, ada pasien yang malah minta diganti obat generik. Karena pasien itu beranggapan obat paten mahal. Toh khasiatnya kalau obat generik sama aja. Mungkin juga salah satu dari kalian atau ada mungkin teman kalian, keluarga kalian yang juga seperti itu. Maunya obat generik yang lebih murah, nggak mau obat paten karena mahal, atau maunya malah obat paten yang lebih mahal supaya lebih manjur. Kali ini Cece Apoteker mau bahas, apakah obat yang lebih mahal lebih bagus? Dan kenapa sih obat paten itu lebih mahal? Dan bener nggak ya, yang lebih murah itu nggak berefek? Oke, kita langsung aja bahas. Banyak orang yang sampai sekarang itu masih bingung perbedaan antara obat paten dan obat generik. Dan banyak yang salah mengira kalau sebenarnya itu adalah obat generik, tapi dianggapnya obat paten karena ada mereknya. Kita bedah satu persatu ya, dari obat paten terlebih dahulu. Obat paten itu adalah obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh suatu perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Hak patennya sekitar 20 tahun. Dan kalau lewat dari itu, hak patennya bisa diperpanjang, bisa tidak. Selama masa hak paten, perusahaan farmasi tidak boleh memproduksi obat tersebut selain perusahaan farmasi yang mengembangkan obat paten tersebut. Kalau lewat masa patennya, jadi udah lewat 20 tahun dan tidak diperpanjang masa patennya, perusahaan farmasi lain baru boleh memproduksi obat kopinya menjadi obat generik bermerek atau obat generik berlogo. Contoh obat paten saya cantumkan gambarnya nanti di sini ya. Jadi bisa dilihat mungkin selama ini kalian mengkonsumsi obat tersebut, itu adalah contoh dari obat paten. Nah, sekarang kita bahas obat generik. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya. Sehingga obat ini boleh diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Obat generik sendiri dibagi jadi dua, ada obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Obat generik berlogo ini biasanya hanya menampilkan logo generik saja. Pernah nggak kalau misalkan beli obat terus lihat di kemasannya itu ada logo G? Nah, itu logo generik. Itu salah satu contoh dari obat generik berlogo. Saya cantumkan di sini ya nanti contohnya. Obat generik berlogo ini harganya relatif sangat murah karena dia tidak memerlukan biaya promosi. Sedangkan kalau obat generik bermerek ini harganya relatif lebih mahal dibanding obat generik berlogo. Biasanya di obat generik bermerek itu dicantumkan nama perusahaannya, kemudian di kemasan obatnya itu terdapat merek yang dicantumkan oleh perusahaan farmasi, kemudian di bawahnya ada bahan aktifnya. Nah, obat generik bermerek ini sering ada di pasaran dan sering disalah kira oleh pasien-pasien bahkan kita saat ini. Jadi kebanyakan obat generik bermerek ini sering salah dikira kalau ini adalah obat paten. Jadi saya cantumkan di sini beberapa contoh-contoh dari obat generik bermerek. Barangkali selama ini kalian mengira ini adalah obat paten karena ada mereknya. Jadi ini disebutnya obat paten. Padahal ini adalah obat generik bermerek. Jadi jangan sampai keliru dan salah ya. Nah, banyak sekali yang beranggapan kalau obat paten itu lebih mahal sehingga lebih manjur dibandingkan obat generik. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya mau obat generik, mau obat paten itu memiliki efektivitas yang sama. Kandungannya itu memiliki kandungan yang sama, bahan aktifnya itu memiliki bahan aktif yang sama. Selama bahan aktifnya itu sama, maka kegunaan atau efektivitasnya itu memiliki kegunaan yang sama.
efek sampingnya juga memiliki efek samping yang sama. Lalu pertanyaannya, kalau misalkan sama, kenapa kok yang paten lebih mahal daripada yang generik? Oke, jadi obat paten ini kan obat baru, ya. Obat baru yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi. Namanya obat baru, maka suatu perusahaan farmasi dalam mengembangkan suatu obat baru itu tidaklah sembarangan. Ada yang namanya biaya penelitian. Jadi dalam mengembangkan obat baru itu harus diuji terlebih dahulu. Penelitian ini juga prosesnya sangat panjang. Ada mulai dari mencari molekul untuk menentukan zat aktif, kemudian menentukan formulasi yang tepat, menentukan bahan tambahan yang tepat, sehingga menjadi suatu produk yang bagus. Kemudian dilakukan juga uji preklinis, dilakukan uji klinis. Uji klinis ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Sehingga mengapa obat paten ini lebih mahal dibandingkan obat generik, karena dia membutuhkan biaya penelitian. Setelah itu dia masih memiliki biaya produksi dan biaya pemasaran dalam skala besar. Sedangkan obat generik hanya mengkopi dari obat paten, jadi dia tidak perlu melakukan penelitian lagi. Cuma bukan berarti kalau obat generik ini obat kopi dari obat paten, kemudian beranggapan oh kalau gitu obat generik ini nggak aman, kandungannya tidak sesuai. Tenang aja, jangan khawatir. BPOM sudah mengatur bahwa obat generik yang diproduksi oleh produsen farmasi itu harus terbukti memiliki kandungan yang sama, memiliki bahan aktif yang sama dengan produk paten sebelumnya. Jadi tenang aja, jangan khawatir, pasti aman dan pasti diuji supaya lulus BPOM. Terus banyak sekali juga yang tanya ke saya, saya sudah menguji minum obat itu banyak. Kalau tiap saya minum obat generik itu selalu ngefeknya itu lama. Bukan nggak ngefek, tapi ngefeknya itu lama. Jadi kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh. Tapi ada juga yang tanya, kalau saya minum obat yang mereknya ini, kok saya gatel-gatel? Malah nggak sembuh, saya malah sakit. Itu kenapa? Oke, jadi salah satu perbedaan obat generik dan obat paten itu adalah di bahan tambahannya atau eksipien dalam pembuatan obat. Jadi untuk membuat suatu obat ya, bulat gitu atau bentuknya kaplet itu tidak semerta-merta hanya berisi bahan aktif, hanya berisi paracetamol contohnya gitu. Tapi berisi macam-macam, ada bahan pengisi, ada bahan pengawet, kemudian ada antioksidan, ada buffer. Nah, bahan tambahan ini yang diberikan di dalam suatu formulasi obat, setiap pabrik itu berbeda-beda. Nah, seringkali bahan tambahan ini di setiap respon tubuh seseorang itu nggak sama. Ada yang cocok dengan bahan tambahannya, ada yang nggak cocok, ada yang alergi. Alerginya bisa jadi dari bahan tambahannya itu. Justru malah ada yang kalau pakai generik malah lebih manjur. Nah, itu berdasarkan bahan tambahannya. Bisa jadi bahan tambahannya itu tidak sama. Tapi tetap jangan khawatir lagi, peraturan BPOM itu juga sudah memberikan peraturan bahwa kalau misalnya obat generik itu diproduksi, dia diberi syarat bahwa suatu produsen obat generik harus memproduksi obat generik itu yang bahan tambahannya tidak boleh mempengaruhi efektivitas dari obat. Jadi bahan tambahannya yang ditambahkan itu tidak boleh sampai mengurangi efek obat. Kalau bisa paling tidak mirip dengan efektivitas dari obat paten. Mirip ya, sama saya bilang, bukan sama. Sehingga dari sini tahu ya bedanya ya, bisa jadi dari bahan tambahan. Karena bahan tambahan ini sangat ngefek dari pelepasan obat, kemudian bagaimana obat itu dicerna, bagaimana obat itu diserap di dalam tubuh, itu juga bisa berefek dari bahan tambahannya. Karena pembawanya nggak mungkin obat itu lepas kemudian langsung lepas bahan aktifnya saja, tapi ada pembawanya. Siapa sih bahan tambahan ini? Cuma sama BPOM juga sudah diatur gimana dia dicerna di tubuh, gimana dia diserap di tubuh, itu juga paling enggak harus sama dengan produk patennya. Jadi tidak boleh sampai misalkan produsen dari obat generik memproduksi suatu obat A, kemudian dia memproduksi obat yang isinya paracetamol. Nah, kemudian obat ini ternyata kalau diminum tidak berefek atau justru malah dia ini
ngefeknya cuma separuh, jadi menghilangkan reaksinya itu tidak 100%. Nah itu nggak boleh. Jadi sama BPOM nanti pasti akan diuji lagi lebih lanjut apakah dia lolos uji atau tidak. Jadi jangan sampai khawatir takutnya obat ini nanti nggak ngefek atau ternyata obat generik murah kemudian nanti di tubuh itu berbahaya. Tenang aja, enggak ya. Oke, jadi kesimpulannya mau obat generik, mau obat paten itu sama-sama memiliki efektivitas yang sama apabila dia memiliki kandungan yang sama. Namanya kalau kandungan bahan aktifnya sama, ya pasti efeknya sama. Contoh misalkan kandungan suatu obat itu untuk anti nyeri, ya gunanya juga untuk anti nyeri. Yang membuat berbeda dari generik dan paten adalah bahan tambahannya. Kalau misalnya bahan tambahannya ini respon di seseorang itu tidak baik atau di setiap orang itu responnya berbeda, bisa jadi malah menghambat efeknya. Jadi kadang ada yang efeknya lebih lambat, tapi bukan tidak ngefek ya, hanya lebih lambat karena bahan pembawanya berbeda. Terus kemudian belum tentu juga yang mahal itu lebih manjur karena di beberapa orang ada yang tidak tahan dengan bahan tambahan pembawa dari obat tersebut. Jadi bisa jadi alergi justru dengan obat yang lebih mahal. Jadi bukan berarti yang murah itu memiliki kualitas yang buruk, tetap bisa manjur. Jadi mau generik, mau obat paten sama-sama memiliki efektivitas yang sama asal diminum dengan dosis yang tepat, maka akan memberikan efek yang tepat. Lagi-lagi semuanya adalah hak pasien ya, mau pilih generik, mau paten sama aja. Namanya obat kalau udah diuji lulus dari BPOM, berarti obat ini sudah aman dan teruji efektivitasnya. Jadi nggak ada lagi bedanya yang ini isinya cuma tepung ya, kalau kata-katanya orang-orang itu generik isinya cuma tepung, yang paten isinya benar-benar manjur soalnya memang ada obatnya. Enggak ya, dua-duanya sama-sama ada obatnya dan dua-duanya telah lulus uji BPOM. Jadi tidak boleh ada anggapan seperti itu lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar obat, boleh ditanyakan di kolom komen. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Apakah obat yang lebih mahal lebih bagus? Dan kenapa sih obat paten itu lebih mahal? Dan bener nggak ya yang lebih murah itu nggak berefek? Oke, kita langsung aja bahas. Banyak orang yang sampai sekarang itu masih bingung perbedaan antara obat paten dan obat generik. Dan banyak yang salah mengira kalau sebenarnya itu adalah obat generik, tapi dianggapnya obat paten karena ada mereknya. Obat paten itu adalah obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh suatu perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga obat ini boleh diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Obat generik sendiri dibagi jadi dua, ada obat generik berlogo dan obat generik bermerek.